Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan saya Della. Di video kali ini, sesuai judulnya, saya akan share tips dan pengalaman saya menurunkan berat badan kurang lebih sekitar 10 kg. Nah, buat teman-teman yang penasaran, sebelum kalian nonton video ini sampai habis, jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru di setiap minggunya. Dan langsung aja ke tipsnya. Oke, jadi sebelum saya share pengalaman saya dan juga tipsnya, di sini saya mau ngasih tahu kalau diet yang saya gunakan adalah diet defisit kalori. Mungkin sebagian besar teman-teman udah ada yang tahu ya diet defisit kalori itu apa, tapi yang belum tahu di sini saya akan kasih informasinya. Jadi intinya diet defisit kalori adalah diet yang dilakukan dengan cara membatasi asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, nanti saya akan jelasin tipsnya seperti apa, tapi di sini saya mau ngasih tahu ke kalian. Jadi berat badan saya waktu sebelum hamil itu 60 kg. Nah, pada saat hamil itu naik jadi 73 kg. Nah, kemudian setelah melahirkan, berat badan saya itu secara bertahap memang turun ya dari 65 kg menjadi 62 kg. Tetapi sayangnya berat badan saya itu waktu itu stuck di 62 kg sampai umur anak saya itu 4 bulan. Berat badan saya tetap stuck di 62 kg. Nah, kalian bisa lihat before-nya seperti apa di video saya yang ini. Nanti linknya saya akan tuliskan di description box. Jadi kalian bisa lihat dengan jelas itu pipi saya, wajah saya itu lebih tembem dibandingkan yang sekarang. Kemudian kalian juga bisa lihat pakai cincinnya itu di jari manis dan itu agak kesempitan gitu. Nah, kemudian kalian juga bisa lihat kalau sekarang saya pakai cincinnya itu di jari tengah dan rada kedodoran, bukan rada kedodoran sih, memang kedodoran karena memang saya cukup kehilangan lumayan berat badan saya. Nah, jadi langsung aja ke tips yang pertama, bagaimana cara melakukan diet defisit kalori ini adalah yang pertama, kalian harus tahu berat badan kalian itu termasuk ke berat badan ideal atau enggak. Kalau berat badan kalian ideal, ngapain juga gitu ya melakukan diet, kalian cukup mempertahankan berat badan aja kalau misalnya berat badan kalian ideal. Sedangkan kalau misalnya berat badan kalian termasuk dalam kategori berlebih atau mendekati ambang batas yang normal, nah kalian baru bisa melakukan diet. Nah, jadi karena berat badan saya waktu itu setelah melahirkan 62 kg dengan tinggi badan saya 154 cm, itu termasuk ke dalam kategori yang belum ideal gitu ya. Jadi saya memutuskan untuk diet ya, minimal turun seperti semula gitu ya, walaupun target saya waktu itu menargetkan turun 5 kg. Dan untuk cara menghitung berat badan kita ideal atau enggak itu dengan cara menggunakan rumus BMI atau Body Mass Index atau indeks massa tubuh. Saya udah pernah jelaskan juga di video saya yang ini cara menghitungnya seperti apa. Jadi caranya adalah berat badan dibagi tinggi badan meter kuadrat ya. Nanti rumusnya saya akan taruh di sini juga biar mempermudah kalian. Nah, nanti hasilnya itu kalian sesuaikan apakah kalian masuk ke dalam kategori ideal, berat badan berlebih, atau berat badan kurang atau obesitas. Nanti kalian bisa lihat tabelnya. Nah, kemudian kalian harus menghitung kebutuhan kalori kalian. Sebenarnya kalau secara teori kebutuhan kalori kurang lebih berkisar di antara 2000 ya, 2000 kalori kebutuhan perharinya, walaupun sebenarnya ya relatif berbeda sih setiap orang. Nah, untuk lebih detail mengetahui berapa sih kebutuhan kalori kita per hari itu bisa pakai timbangan yang ada di gym atau tempat fitness, tapi kayaknya aksesnya agak sulit gitu ya kalau misalnya mau pakai timbangan itu, harus ke tempat gymnya. Nah, tapi kalian juga bisa pakai kalkulator online ya. Jadi kalkulator menghitung kalori. Jadi waktu itu saya pakainya itu karena memang lebih gampang dan bisa dibilang itu mendekati gitu ya nilai kebutuhan kalorinya. Nah, itu saya kasih tutorialnya juga di sini. Jadi masukin aja berat badan, tinggi badan, kemudian juga jenis kelamin. Terus kalian dietnya itu mau nurunin berat badan atau mungkin membentuk otot, kalian tinggal isi pilihannya. Kemudian kalian masukin aktivitas yang kalian lakukan sehari-hari. Apakah kalian termasuk orang yang aktivitasnya cukup tinggi, olahraganya cukup tinggi, atau mungkin sama kayak saya gitu ya, olahraganya cuman olahraga ringan yang cuman seminggu 2 atau 3 kali gitu ya. Nah, kalian bisa pilih
pilih option yang paling atas. Nah, jadi setelah kalian memasukkan semua data itu, nanti keluar deh kebutuhan kalori kalian. Dan di gambar ini kalian bisa lihat kalau kebutuhan kalori saya itu sekitar 1300-an gitu. Nah, kalau udah menghitung kalori, kalian udah tahu kebutuhan kalori kalian berapa, langsung ke tips yang ketiga, yaitu dengan cara membatasi asupan kalori kalian per harinya. Jadi apa yang kalian makan per harinya itu selalu kalian catat, karena setiap makanan itu kalorinya berbeda-beda. Misalnya apel, nasi, buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, ayam itu kalorinya beda-beda, dan tergantung kita motongnya berapa gram itu juga mempengaruhi nilai kalorinya. Dan pastinya itu ribet gitu ya, kita harus searching tempe berapa sih kalorinya, itu kan agak ribet ya. Nah, buat mempermudah, jadi waktu itu saya install aplikasi Fat Secret ya, dan ini memang ya banyak dipakai juga buat orang-orang yang diet. Jadi kalian tinggal download di Play Store aplikasi Fat Secret. Nah, sebelum kalian gunain aplikasi tersebut, kalian login dulu seperti biasa, kemudian kalian masukin kebutuhan kalori kalian yang tadi sudah dihitung dengan kalkulator kalori tadi. Kemudian udah deh, kalian tinggal catat apa yang kalian makan per hari. Nah, untuk diet defisit kalori ini kalian harus membatasi asupan kalori kalian minimal tidak boleh melebihi kebutuhan kalori yang sudah dihitung tadi. Jadi misalnya karena kebutuhan kalori saya waktu itu 1300-an, berarti saya nggak boleh makan melebihi ambang batas itu. Lanjut ke tips yang 4. Jadi nggak cukup cuman membatasi asupan kalori yang dimakan, tapi juga harus makan makanan yang kita makan itu benar-benar bersih, benar-benar sehat maksudnya ya, bukan makan makanan yang banyak goreng-gorengan gitu ya. Jadi percuma aja kalau misalnya membatasi jumlah kalori, asupan kalori, tapi yang dimakan itu masih banyak minyaknya, kan junk food dan lain sebagainya. Ya memang waktu awal-awal saya pribadi pun belum bisa ya bener-bener 100% makan atau ngemil yang bener-bener clean food gitu ya, makan makanan yang sehat. Jadi waktu saya diet itu pertama yang saya lakuin, misalnya saya makan sehari bisa 5 gorengan, itu saya kurangin jadi 4 gorengan, terus bertahap jadi 3 gorengan sampai saya nggak makan sama sekali. Kemudian makan makanan saya makan pun nggak langsung direbus semua gitu ya. Pertama-tama mungkin memang agak susah ya karena lidahnya udah terbiasa makan yang goreng-gorengan gitu ya. Tetapi waktu itu saya siasati awal mula diet itu dengan cara tidak menggunakan minyak berulang kali, kemudian pakai minyak yang jauh lebih sehat. Jadi secara bertahap saya mulai ya perlahan makan makanan yang sehat gitu ya perharinya. Jadi ganti minyak yang lebih bagus, kemudian juga makan makanannya direbus, terus dibakar gitu ya untuk menghindari goreng-gorengan. Jangan terlalu makan tinggi gula, tinggi garam, ya intinya makan makanan yang sehat. Nah, kemudian yang pasti harus dilakukan bagi orang-orang yang diet dan orang-orang yang nggak diet juga harus melakukan adalah olahraga. Nah, olahraganya ini sebenarnya bebas sih, apa aja yang penting memang bisa membuat kalian itu sehari bergerak gitu ya. Jangan sampai ada alasan ya males lah olahraga, capek, harus keluar, harus nge-gym, harus nyewa tempat buat olahraga. Nggak seperti itu sih, sebenarnya olahraga apa aja bisa dilakuin, yang penting kalian itu dalam sehari atau dalam seminggu melakukan olahraga. Nah, waktu saya diet itu olahraganya memang ya sebisa saya, semampu saya, dan juga seadanya waktu luang, karena yang namanya ngurus anak sendiri ya waktunya mungkin agak terbatas gitu, apalagi kalau misalnya anak lagi rewel. Jadi saya usahakan seminggu itu minimal 3 kali, durasinya ya 5-15 menit. Bahkan
Kadang kalau dalam kondisi anak lagi rewel ya saya sempetin sehari itu untuk olahraga ya minimal 5 menit gitu ya. Nah sekarang masuk ke tips yang terakhir nih, setelah mengetahui berat badan kita termasuk ideal atau enggak, kemudian juga membatasi asupan kalori dengan cara mengkonsumsi makan makanan yang sehat, kemudian diimbangi dengan olahraga. Nah ini yang kelima yang terpenting gitu ya dari diet defisit kalori ini dan juga semua jenis diet, yaitu istirahat yang cukup. Karena kadang orang berfokus dietnya aja tapi gaya hidupnya, pola hidupnya nggak dibenahi gitu ya, tetap begadang gitu ya. Jadi saran saya sih untuk yang lagi diet ataupun non diet juga penting banget buat istirahat cukup. Dengan istirahat yang cukup dapat membantu tubuh menjadi lebih fit, staminanya jadi lebih bagus, tubuh jadi kerasa seger lagi, terus juga dapat memperbaiki metabolisme tubuh. Ya mungkin di next video mungkin saya bakal share mengenai cara menaikkan berat badan, karena saya kayaknya ada rencana untuk menaikkan berat badan sekitar 2 atau 3 kilo, karena ya itu tadi waktu saya diet itu ternyata nggak nyangka aja bisa turun sebanyak itu dalam waktu sebulan. Kalau misalnya kalian ingin informasi lebih detail, lebih lanjut mengenai diet, mungkin kalian bisa cek video atau YouTube ya Kak Yulia Bartsun. Mungkin kalian udah gak asing lagi, itu saya sangat rekomendasikan buat kalian. Dan diet kali ini juga terinspirasi oleh beliau gitu ya. Dan karena memang channel saya bukanlah khusus di bidang diet, jadi ya saya nggak bisa kasih informasi diet terlalu sering gitu. Dan ya bila ada kesalahan kata di video ini saya ucapkan mohon maaf. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.